Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Satu upaya untuk meluruskan berbagai usaha pembelokan terhadap tokoh-tokoh sejarah nasional kita. Salah satunya Gajah Mada. Ya, dan ini agaknya sudah cukup lama, ya, mulai dibangun sejak masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, ya, terutama pasca Perang Jawa, Perang Diponegoro itu mulai muncul naskah-naskah yang membelokkan sejarah nasional kita. Salah satu contoh, ya, bahkan belakangan kemudian disebutkan Gajah Mada itu orang Islam. Nama aslinya Gajah Ahmada. Oh, ini kan nggak punya dasar, ini dari mana dasarnya itu? Ya, jadi ini belakangan nyimpan, ya, bahkan muncul pandangan Hayam Wuruk itu nama aslinya Syekh Jumadil Kubro. Itu tambah ngawur, ya. Wah, kita harus luruskan ini, ya, apa yang ada. Tokoh Gajah Mada ini, beliau diberikan kesan adalah seorang tokoh, ya, yang memiliki kekuatan fisik, ya, yang kemudian memiliki kecerdasan dan dianggap mampu mempersatukan Nusantara dengan gagasan Sumpah Palapa. Karena di dalam Pararaton misalnya itu semua keunggulan Gajah Mada, ya, di dalam perang, di dalam sebagainya itu digambarkan seperti itu. Nanti bahkan kehebatan Gajah Mada sebagai jago perang itu ditunjukkan lagi di dalam naskah Kidung Sunda, di mana dalam naskah itu Gajah Mada digambarkan sebagai seorang yang sangat berkuasa, ya, bahkan kekuasaannya melebihi raja. Itu melakukan satu tindakan membunuh Raja Sunda beserta pasukan dan keluarganya dalam peristiwa Bubat. Itu menunjukkan bahwa ini orang hebat, jago perang. Tapi kemudian ketika kita ingin membuktikan semua cerita itu, kita tidak temukan itu. Peristiwa Sumpah Palapa nggak ada itu, kecuali di Pararaton. Kenapa? Dalam fakta, persatuan Nusantara itu sudah dilakukan oleh Raja Kertanegara. Itu nanti kita bisa menemukan, ya, naskah-naskah di Champa. Ya, Champa itu negara di Vietnam Selatan dan Kamboja sana. Itu menunjukkan Kertanegara, ya, dalam rangka menyatukan Nusantara itu berkoalisi dengan kerajaan Champa, menikahkan putrinya Ratu Tapasi dengan Raja Jayasimarwaruan III. Nah, ada datanya itu. Gajah Mada nggak ketemu. Nanti termasuk yang mengirimkan Pamalayu macam-macam itu Kertanegara. Ya, jadi Nusantara sudah terwujud zaman Kertanegara, belum Gajah Mada. Ya, termasuk nanti ketika menyatukan Bali, ya, karena ada dinasti baru di Bali itu yang melakukan semacam kudeta terhadap dinasti lama, ya, itu sudah dilakukan pada masa Kertanegara. Sehingga patih yang ditempatkan di Bali waktu itu, ya, itu adalah dari Singosari. Nah, ini yang perlu kita, di mana Gajah Mada ditemukan melakukan itu? Termasuk ketika peristiwa Bubat, itu satu-satunya hanya ada di Kidung Sunda yang terbit tahun 1927. Sebelum itu nggak ada cerita itu. Sumber manapun tidak ada cerita itu. Ya, artinya kan ini ada versi baru dari apa? Dari yang namanya Kidung Sunda, semacam cerita sastra novel.
Gak ada datanya sama sekali itu peristiwa itu. Tapi karena ini dibahas di sekolah, disampaikan di kalangan sekolah, orang Jawa Barat percaya Gajah Mada itu penjahat yang sudah membunuh Raja Sunda. Akibatnya di Jawa Barat itu tidak ada jalan Gajah Mada, itu tidak ada. Jalan Mojopahit, jalan Hayam Wuruk, nggak ada. Ini loh, ini gimana ini, nggak ada fakta sama sekali. Begitu juga Sumpah Palapa bahwa dia akan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Ya. Jadi dia akan menyatakan itu, tidak akan menikmati yang namanya Palapa sebelum menaklukkan. Ternyata kita lihat, cari catatan di mana-mana, tidak ada penaklukan oleh Gajah Mada itu. Justru sebagian besar sudah disatukan oleh Kertanegara. Nah ini, terus di mana ya kehebatan Gajah Mada sebagai panglima perang itu? Apa? Ketika Bali, ya, Bali itu setelah peristiwa jatuhnya Kertanegara, itu Bali memisahkan diri, tidak mau lagi bergabung dengan Singosari. Itulah Gajah Mada kemudian mendapat tugas untuk meminta agar Bali itu bersedia gabung kembali dengan itu. Dalam kenyataan Gajah Mada ditawan juga di sana. Artinya proses awal dia gak menang, ya, kalah dan ditawan. Baru nanti dibebaskan oleh Aditya Warman. Loh, ini data gimana ini? Ya. Katanya jago perang, ternyata kalah dan ditawan oleh musuh. Jadi kita perlu lagi data, bener nggak? Malah nanti yang kita temukan, Gajah Mada itu bukan panglima perang. Jadi Gajah Mada itu seorang pemikir, seorang ilmuwan, seorang konseptor, ahli strategi, ahli hukum, dan ahli ilmu pemerintahan. Ya, dan dia seorang guru. Ini yang kita temukan dari data itu. Pertama, Gajah Mada ini adalah orang yang diserai tugas untuk menyusun KUHP Mojopahit, Kutara Manawa, di mana KUHP Mojopahit ini adalah kelanjutan dari KUHP Singosari, Purwa Digama Dharma Sastra. Itu disempurnakan, ya, oleh Gajah Mada. Ya. Jadi namanya KUHP Kutara Manawa Dharma Sastra. Itu semua orang sejarawan sudah mengakui bahwa itu yang menyusun memang Gajah Mada. Nanti juga yang menyusun tentang pendidikan leadership, ya, kepemimpinan, yang dinamakan Astadasa Kota Maning Prabu. Gajah Mada juga yang nyusun. Kenapa ini nggak dibahas dalam sejarah? Seolah-olah tukang perang bahwa gitu. Ya, nah ini dan beliau adalah guru loka di Mojopahit itu. Ya, menjadi guru daripada keluarga raja dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita ungkapkan lagi, bahwa ini tokoh pemikir gitu. Kenapa ada kesan seolah-olah jago perang? Ini kan membawa akibat, ya, semua tokoh-tokoh besar di Indonesia itu ya tukang perang, ya, tidak ada yang berpikir, tidak ada yang ilmuwan, ya, tidak ada yang jadi cendekiawan, padahal faktanya tidak. Nah ini yang perlu kita luruskan adalah seperti itu. Karena itu saya nyusun ini sejarah dengan kacamata emik, yaitu kacamata menurut kita orang Indonesia, ya, dengan data yang ada, ya kita baca menurut kacamata kita orang Indonesia. Jangan ada data tapi yang baca orang asing dengan pandangan asing, pasti keliru, ya. Selama ini sejarah kita ditulis orang asing, ya, dengan pandangan etik namanya, ya. Akhirnya ya pandangan mereka paham, gak pas dengan kita. Dan itu naskah-naskah yang kita pelajari juga naskah dari era Mojopahit, zaman kuno. Naskah-naskah yang berbahasa Jawa kuno.
Ini yang kemudian kalau diterjemahkan orang-orang Belanda seringkali luput pemahaman itu. Ya, jadi di sini. Jadi ada salah satu misalnya negara Kertagama. Itu ada yang menerjemahkan secara salah tafsir terhadap kosakata Jawa kuno di situ. Misalnya ketika membabarkan tentang keadaan istana raja di bangsal Manguntur. Itu digambarkan di situ ada tempat namanya Pasatan. Di mana digambarkan di depan istilahnya kantornya raja ya, di bangsal Manguntur itu. Ada tempat namanya Pasatan, itu digambarkan tempatnya orang-orang berjemur matahari dan kemudian mereka berbincang-bincang sampai suaranya terdengar gaduh. Ini nggak masuk akal, di depan keraton kok orang berjemur matahari tanpa pakaian ya untuk dan ngomong-ngomong ngobrol sampai terdengar gaduh. Gitu. Ini keraton model apa ini ya? Itu tafsiran etik lah, karena apa? Orang asing ini. Pasatan itu mereka anggap dari kata-kata sata yang kaitannya dengan ditafsirkan mereka wisata. Loh keliru. Ya, kenapa? Yang disebut pasatan itu adalah dari kata satan. Sata itu ayam jago. Jadi pasatan itu tempatnya ayam jago. Jadi di depan kantornya raja itu ada kandang ayam jago yang suaranya berkokok itu ribut gaduh. Ya. Kita jangan melihat zaman sekarang, zaman dulu. Yang namanya ayam itu, wah itu kebanggaan luar biasa. Raja aja ayam jantan dari timur, sawung galing, nama-nama jago itu. Itu yang menghiasi depan istana raja. Ya, jadi ini yang seringkali, wah keliru betul itu kalau saat seperti ini. Gitu. Jadi tafsir-tafsir itu seringkali melenceng, karena apa? Tidak paham bahasanya. Nah, termasuk nanti penggambaran terhadap tokoh Gajah Mada ini. Ya. Jadi tidak bisa menerima utuh gitu. Kalau Gajah Mada itu panglima perang yang selalu menang dalam pertempuran dan penakluk dengan kekerasan. Enggak. Ya. Dia bisa, perang itu bisa. Tapi bukan seorang jagoan yang selalu menang itu enggak. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.